Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Maif semuanya, sobat Maif semuanya, dimanapun sobat Maif berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya ya seluruh semuanya. Nah seluruh semuanya, kembali lagi bersama saya di channel My Farm, channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan seluruh semuanya. Nah seluruh semuanya, jadi di video kita kali ini saya ingin membahas tentang manajemen kandang seluruh ya. Bagaimana manajemen kandang yang baik, kemudian manajemen kandang yang bersih ya, kering tentunya, dan tidak becek, tidak bau. Bagaimana caranya kita manajemen kandang seluruh? Kalau misalkan kita beternak, manajemen kandang itu sangat penting seluruh ya. Kalau kita tidak bisa manajemen kandang, alhasil kandangnya tidak ideal, kemudian kandangnya kotor, ya intinya kandangnya tidak sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Oke, seperti apa videonya? Simak terus ya seluruh semuanya. Nah seluruh semuanya, jadi kandang itu merupakan komponen yang sangat penting seluruh. Walaupun komponen yang sangat penting, tapi menurut saya kandang itu adalah nomor 2 seluruh ya. Nomor 1 tetap bang pakan atau tetap pakan seluruh. Kalau kita bang pakan sudah ready, sudah siap, sudahlah itu ibaratkan kita sudah mau menuju sukses dulur ya dalam dunia peternakan. Nah kandang ini adalah hal yang terpenting nomor 2 sedulur ya. Nomor satunya apa mas? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu bang pakan. Nah nomor 2-nya adalah kandang. Kandang itu merupakan komponen yang sangat penting sedulur. Kenapa seperti itu? Kalau kita beternak kambing, beternak domba, beternak sapi, ayam, tanpa adanya kandang tidak mungkin bisa beternak sedulur ya. Kandang itu ada banyak model sedulur ya. Ada yang seperti saya ini, model kandang panggung. Kandang panggung intinya domba-dombanya itu di atas dulur ya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan dombanya ini nanti buang kotoran, kotornya langsung ke bawah. Ada juga yang kandangnya itu semi umbaran. Jadi kambingnya, domba-dombanya itu hanya disediakan rumah seperti gubuk ya atau penutup, dan dombanya dibiarkan berkeliaran. Nanti kalau misalkan ada hujan, ada panas, nanti dombanya otomatis akan berteduh sendiri. Ada banyak model kandang seluruh semuanya, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan seluruh semuanya memiliki lahan yang sempit, ya kandang panggung itu adalah kandang yang sangat ideal karena tidak memerlukan banyak lahan. Tapi kalau misalkan seluruh semuanya punya banyak lahan ya bisa menggunakan kandang semi umbaran. Jadi tidak memerlukan banyak kayu ya, hanya modal ya seperti penutup saja rumah. Kemudian kalau misalkan lagi hujan nanti kan kambingnya, dombanya itu langsung berteduh sendiri. Jadi seperti itu. Itu fungsi dari kandang memang sangat penting dulur ya. Tanpa hadirnya kandang, nanti ternak-ternak kita tidak memiliki tempat untuk beristirahat, tempat untuk berteduh ya, sedulur. Jadi seperti itu, memang sangat penting kehadiran kandang di sini. Oh sedulur ya, kita langsung masuk ke manajemen kandang. Jadi kalau misalkan kita ingin beternak, ada beberapa komponen yang menurut saya itu penting sedulur. Jadi di kandang saya ini terbagi menjadi beberapa blok ya, atau beberapa sket sedulur. Kalau saya bilangnya itu sket. Nah ini di kandang saya sedulur ya. Di kandang yang lain mungkin berbeda. Kalau di kandang saya terbagi menjadi beberapa sket. Yang pertama adalah sket khusus kandang laktasi dan kandang melahirkan. Jadi memang ini sangat penting sedulur. Mengapa kandang melahirkan, kandang laktasi itu harus ada sendiri? Jadi kalau misalkan kita menemukan domba-domba yang sedang bunting, itu alangkah baiknya dipisahkan dari kelompok sedulur ya. Karena mengapa? Takutnya kita sedang tidak ada di rumah, kambingnya melahirkan, kalau misalkan tidak dipisah, nanti akan terinjak-injak oleh kawanan yang lain. Nah jadi seperti itu, makanya kandang laktasi kemudian kandang melahirkan itu alangkah baiknya ada di kandang sedulur ya. Nah ini yang seperti saya lakukan itu, ada satu blok khusus untuk betina-betina yang sedang bunting sedulur ya. Jadi seperti itu, nanti pun akan melahirkannya di sini dan akan menyusuinya di sini sedulur. Nah yang selanjutnya adalah kandang koloni. Kandang koloni ini berguna untuk misalkan ada betina-betina kita yang sudah siap kawin, kemudian siap untuk dikawinkan, pejantan kita sudah siap juga, bisa langsung kita masukkan ke kandang-kandang koloni. Jadi nanti kita koloni, biasanya satu pejantan itu bisa mengawini sampai 20 betina seluruh ya. Tapi kalau misalkan kandangnya kita terbatas,
ya mungkin hanya maksimal 10 seperti yang saya lakukan ini. Ini sebenarnya betina-betinanya ini belum siapan kawin sedulur ya, tapi saya coba barengkan saja karena mumpung populasi kita masih tidak terlalu banyak, jadi ya sudah barengan saja sedulur ya. Jadi ini belum siapan kawin sedulur ya. Ini masih cempe-cempe umur sekitar 6 bulan. Ini yang kecil 6 bulan. Yang sana memang sudah 8 bulanan sedulur ya. Ini dua ini 8 bulan. Mungkin beberapa minggu lagi atau bulan lagi sudah bisa dikawinkan. Makanya saya masukkan ke kandang koloni. Jadi seperti itu ya sedulur. Kalau kita manajemen kandang itu ada banyak blok lah. Ada blok khusus melahirkan laktasi, ada kandang koloni khusus untuk mengawinkan. Kemudian ada kandang koloni lagi. Nah, ini kandang koloni lagi saya niatnya untuk kandang koloni. Jadi misalkan betina kita sudah punya banyak, kalau misalkan kita tidak cukup ya satu blok koloni ini, kita bisa pindah ke sini. Atau ini juga bisa digunakan untuk koloni cempe-cempe. Jadi koloni ini digunakan untuk pembesaran sedulur ya. Jadi misalkan kita punya cempe banyak ya, ada banyak jumlahnya, umurnya masih 3 bulanan, bisa langsung kita campurkan ke sini ya. Jadi full di sini 3 bulanan untuk kandang pembesaran sedulur ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada kandang khusus pejantan sedulur ya. Kandang khusus pejantan ini digunakan untuk memisahkan pejantan sedulur. Jadi kalau misalkan pejantan kita punya lebih dari satu, alangkah baiknya kita pisahkan ya. Atau pejantannya misal sudah melakukan koloni, sudah melakukan pacek ya, bisa kita istirahatkan terlebih dahulu di kandang khusus pejantan. Ini saya punya 2. Jadi kalau misalkan suatu saat saya punya lebih dari satu, ini saya bisa memisahkan jantan satu seperti itu sedulur. Nah, yang selanjutnya adalah kandang untuk karantina sedulur ya. Jadi kandang karantina ini digunakan sebagai kalau misalkan ada domba-domba yang sakit, kambing-kambing yang sakit, bisa kita pisahkan di kandang karantina sedulur ya. Supaya apa? Supaya penyakitnya tidak menular, apalagi penyakit-penyakit yang bisa menular seperti pink eye, kemudian penyakit flu, itu kan bisa menular sedulur ya. Alangkah baiknya kalau terjadi penyakit dipisahkan dari koloninya dan kita lakukan pengobatan. Kandang koloni juga bisa digunakan kalau misalkan kita mendatangkan populasi baru dari pasar atau dari peternakan lain, bisa kita bisa kita karantina dulu selama 1 minggu. Kenapa kita koloni dulu mas? Agar kita melihat apakah domba ini membawa penyakit apa tidak. Kalau dombanya ternyata tidak membawa penyakit, ya sudah langsung kita masukkan ke kandang koloni. Tapi kalau ternyata kambingnya setelah kita karantina ternyata terkena penyakit, nah itu fungsi dari kandang karantina sedulur. Nah, jadi seperti itu sedulur ya. Jadi seperti itu sedulur ya untuk manajemen kandang. Kemudian bagaimana mas cara kandang itu tidak kotor, tidak kumuh? Saya itu melakukan yang namanya itu sedulur ya, ada seng atau atap itu yang transparan. Jadi fungsinya agar cahaya itu masuk sedulur. Jadi kalau misalkan tidak ada itu terkesan gelap ya. Dan kalau misalkan lagi musim hujan seperti ini, kadang domba itu banyak mengeluarkan air kencing gitu ya. Jadi kalau misalkan air kencingnya banyak, tidak ada cahaya yang masuk, itu akan menjadi lembab sedulur ya. Nah, itu yang menyebabkan kumuh sedulur. Kemudian juga alangkah baiknya kita harus sering membersihkan di dalam kandang, disapu sedulur ya, terutama karena domba-domba saya ini terutama kalau makan itu ditarik ke dalam. Ini kalau tidak dibersihkan di dalam sini banyak sekali tuh sedulur ya. Banyak sekali sampah-sampah ini harus dibersihkan ya. Kalau saya membersihkan ya 2 hari sekali, 3 hari sekali sedulur ya, tergantung situasi. Jadi seperti itu saja sedulur, cara kita mengatur kandang supaya bersih. Ya simple sedulur ya, hanya tinggal dibersihkan saja otomatis bersih sedulur. Kalau misalkan kita malas membersihkan ya kandangnya pasti kotor. Jadi seperti itu sedulur ya. Oke sedulur semuanya, jadi manajemen kandang yang saya lakukan sudah saya jelaskan, terdiri dari kandang khusus melahirkan atau kandang laktasi. Ini di sini ya. Kemudian ada kandang koloni, saya punya 2 ini kandang koloni. Ini fungsinya nanti untuk mengkoloni betina-betina yang siapan kawin dengan pejantan sedulur ya. Nah, ini kita punya 2 dan nanti bisa ditutup. Kalau misalkan kita ditutup ini nanti terpisah. Jadi bisa digunakan untuk pembesaran dan lain-lain. Nah, ini kemudian ada kandang khusus pejantan sedulur ya.
ada kandang khusus pejantan, ini memang masih kosong, tapi kalau misalkan mau diisi ya tinggal pejantannya kita pindah ke sini Sedulur. Tapi domba ini mereka adalah hewan yang sosial tinggi Sedulur. Jadi kalau misalkan kita pisah, alhasil nanti dombanya akan bukan stres ya, tapi berisik Sedulur ya, atau cerewet. Jadi memang domba itu alangkah baiknya di koloni seperti ini, karena memang tipenya domba ini beda dengan kambing. Kalau kambing ini memang individual, tapi kalau domba ini punya sosial yang tinggi. Jadi domba ini memang hidupnya saling berkelompok. Jadi kalau misalkan ada domba yang dipisah, nanti otomatis akan berisik Sedulur. Nah, kemudian selain ada kandang khusus pejantan, ini juga ada kandang karantina. Kalau tidak ada yang sakit ya kandang karantina ini bisa digunakan untuk pembesaran bisa, koloni bisa, dan kandang laktasi. Jadi fleksibel saja Sedulur ya. Yang penting kita punya sket-sketnya dipisah-pisah Sedulur ya. Jadi kalau misalkan ada kambing yang sakit, kambing yang mau melahirkan, kita bisa pisahkan Sedulur ya. Jadi seperti itu Sedulur semuanya. Video kita kali ini membahas tentang manajemen kandang, bagaimana sistem kandang yang baik ya, bagaimana sistem kandang yang bersih juga, dan manajemen kandang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oke Sedulur semuanya, seperti itu saja video kita kali ini membahas tentang manajemen kandang. Semoga video kita bermanfaat. Dan Sedulur, ini manajemen kandang yang saya videokan adalah menurut saya pribadi Sedulur ya. Jadi setiap peternak pasti berbeda-beda manajemen kandangnya. Apalagi manajemen kandangnya sudah besar, itu jelas berbeda Sedulur ya. Kandang laktasi pasti ada sendiri, ada bloknya sendiri, ada kandangnya sendiri. Kalau saya kan ini masih dalam satu kandang karena kita kandangnya masih terbatas. Jadi seperti itu ya Sedulur. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata, kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Sedulur Maef semuanya.